Selamat sore Sobat Ram, kembali lagi di Ruang Advokat Menjawab. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan adopsi anak dengan orang tua asuh atau foster care. Nah, di sini dalam upaya menindaklanjuti peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, di sini siapa aja yang bisa menjadi orang tua asuh? Orang tua asuh ini adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara. Orang tua asuh atau dapat dikenal juga dengan foster care menjadi salah satu pilihan pengasuhan alternatif bagi anak yang berada dalam kondisi tidak memungkinkan diasuh oleh orang tua maupun keluarga besarnya sampai anak ini mendapatkan pengasuhan permanen demi kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian di sini ada 8 syarat untuk menjadi orang tua asuh atau foster parent. Yang pertama adalah merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia. Kemudian yang kedua berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Kemudian yang ketiga sehat secara fisik dan mental, memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang kelima beragama sama dengan agama yang dianut anak. Yang keenam memiliki kompetensi dalam mengasuh anak. Yang ketujuh bersedia menjadi orang tua asuh. Dan yang kedelapan, tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, untuk jangka waktu itu sendiri, berapa lama sih jangka waktu untuk menjadi orang tua asuh? Nah, di sini Anda dapat mengasuh anak untuk jangka pendek maupun panjang. Di sini terdapat pilihan. Nah, dengan perpanjangan setiap 1 tahun. Status orang tua asuh dapat berakhir dengan keadaan-keadaan tertentu. Contohnya adalah yang pertama, anak berusia 18 tahun, kemudian yang kedua, anak melakukan reunifikasi atau kembali dengan orang tua biologis, yang ketiga, mengundurkan diri, yang keempat, melewati batas umur 55 tahun, kemudian yang kelima, melakukan tindak pidana, yang keenam, melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Kemudian yang ketujuh, mengalami sakit fisik dan mental serta gangguan ekonomi yang menghilangkan kemampuan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah ketika orang tua meninggal dunia. Nah, di sini terdapat alur pengasuhan anak oleh orang tua asuh. Yang pertama, terlebih dahulu calon orang tua asuh datang dan daftar melalui lembaga pengasuhan anak yang terdaftar atau terakreditasi oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Kemudian setelah itu terdapat seleksi administratif dan dari daftar selama 14 hari. Kemudian setelah itu ada tahap wawancara selama 7 hari, dan kemudian ada verifikasi dan assessment. Kemudian selanjutnya ada bimbingan teknis untuk orang tua asuh, dan yang terakhir setelah semua tahapan itu dilalui, yang terakhir ada penetapan orang tua asuh dan dicatat melalui dinas sosial. Nah, kemudian apa sih yang membedakan adopsi dengan orang tua asuh atau foster care? Yang pertama, jika foster care, dia memiliki jangka waktu 1 tahun dan harus diupayakan reunifikasi keluarga. Nah, ketika belum tercapai reunifikasi, maka dapat diperpanjang sampai anak mendapatkan pengasuhan yang permanen. Sedangkan jika adopsi, itu tidak berjangka waktu atau sifatnya permanen. Kemudian, perbedaan yang kedua, kewenangan dan diproses oleh dinas sosial kabupaten atau kota melalui lembaga pengasuhan anak. Sedangkan untuk adopsi, kewenangan dan pemrosesan dilakukan oleh dinas sosial provinsi atau domestic adoption dan Kementerian Sosial atau Inter-Country Adoption. Nah, itu ketika di satu negara antara anak dan orang tua adopsi itu ada di satu negara, maka diproses di dinas sosial provinsi. Nah, ketika beda negara itu akan diproses di Kementerian Sosial atau Inter-Country Adoption. Nah, kemudian untuk perbedaan yang ketiga, untuk foster care, pengasuhan diputuskan melalui rekomendasi LPA dan surat keputusan izin pengasuhan anak dari dinas sosial kabupaten atau kota. Sedangkan untuk adopsi, pengasuhan diputuskan melalui pengadilan berdasarkan izin dinas sosial provinsi atau domestic adoption dan menteri sosial jika itu adalah inter-country adoption atau adopsi beda negara.
Demikian yang dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat teman-teman.